ada kalanya suatu saat kita nanti akan ketemu dengan satu bentuk cat ya, atau mungkin kalau kita pelajari di berbagai referensi nanti kita akan menemukan namanya cat pattern atau pola yang terkumpul dari beberapa candle ya, cat pattern. Dan memang ini betul-betul sangat valid. Tetapi tingkat validitas itu tidak bisa dilihat secara mikro, secara kecil ya. Kita bisa nanti lihat secara umum dari tren yang ada, dari struktur yang terbentuk. Minimal ketika ini muncul ada petunjuk. Jadi kalau kita membaca chart itu tidak selalu harus dihafalkan namanya. Tidak harus hafal namanya karena mungkin terlalu banyak chart pattern, terlalu banyak pola candle sehingga membuat kita jadi bingung. Yang paling penting bagaimana tahu konsepnya dan cara membacanya. Kita tidak hafal nama pun tidak masalah. Ya, syukur-syukur kita mau menghafal namanya juga boleh. Ya, tapi tidak wajib. Yang penting tahu konsepnya begini. Di dalam chart pattern ini yang paling utama dan paling menonjol adalah level. Dalam menentukan chart ini yang paling utama adalah level. Level itu berarti kalau di atas namanya resisten, kalau di bawah namanya support. Inti menentukan level ya kita dari pertemuan sudut, pertemuan antara buy dan sell, dari rejeksi, dari buy dan sell yang memantul, atau dari swingnya. Jadi contoh ini paling sebelah kiri atas itu namanya head and shoulders. Seperti bahu dan kepala, kepalanya di atas, bahunya kiri kanan. Saya tidak menjelaskan bagaimana namanya atau asal usul namanya. Saya hanya melihat dari sisi logika yang mudah kita dapatkan. Satu, kita tentukan di sini ada swingnya, yang di bawah kita lihat levelnya di sana. Minimal sebelum di puncak itu ada 2 di sini dulu, minimal ada 2. Sehingga kita ketika masih pasar berada di tengah, kita tunggu sampai breakout di antaranya. Ke bawah kita ikut sell, ke atas kita tunggu karena kalau di sini ada level harus breakout lagi, baru kita buy. Kemudian yang sebelah kanan lagi ada rectangles namanya. Ini pola di mana tidak ada tren di sana, dia hanya zigzag atau kekuatannya sama. Yang menjadi pedoman selalu resisten, titik pertemuan kita tarik garis, demikian juga supportnya kita tarik garis, kemana dia akan breakout kita ikuti. Kalau dia tidak breakout, maka misalnya dia memantul di sini, maka cari trigger di sini untuk reversal. Apa trigger reversal itu? Pembalikan itu bisa dari loss momentum, berkurangnya kekuatan atau momentum. Yang kedua bisa dari rejeksi, dari sumbu yang muncul di sana. Yang ketiga bisa dari perubahan warna. Jadi rejeksi yang seperti apa kita lihat, kemudian bagaimana konfirmasinya. Kalau dia reversal, kalau breakout tinggal ngikuti, ikut turun, ikut tren yang lebih update sekarang. Ada resisten, ada support. Kemana dia breakoutnya, itulah yang akan mendominasi. Kemudian berikutnya perhatikan ketika ada pola seperti ini ya, apapun namanya, yang penting kita selalu rajin menarik garis sehingga titik-titiknya ketemu, kemudian kita tarik garis tren. Yang di atas ini mewakili resisten, yang di bawah ini mewakili support. Tinggal nanti dia breakoutnya kemana. Breakout di atas kita ikut buy. Bisa juga ini breakoutnya ke bawah, ya ikut sell saja. Kemudian yang di atas ini juga hampir sama, ada puncak, ada lembah. Kemudian kemana dia lebih kuat? Di sini datar, kemudian di sini mulai break. Jadi intinya adalah level. Ada garis tren, ada garis datar, ya. Ada garis miring, ada garis datar. Sama-sama mewakili dari resisten. Kemudian dari sisi sebelah kiri lagi ya, ini kita lihat ya, kalau ini pergerakannya mengerucut, perhatikan naik turun lagi. Nah ini high-nya kita tarik, low-nya kita tarik, kemana dia nanti akan break. Ke atas kita ikut,
sell, ke bawah kita ikut buy. Yang paling penting mudah cari dari level-level yang ada. Kemana dia bergerak kita tarik aja sampai nanti ketemu titiknya, kita tarik garis pertemuannya di mana, harga runningnya sampai di mana, kita tunggu breakoutnya. Contohnya begini ya, biar kita juga bisa melihat bagaimana di kondisi market. Berlaku di semua time frame ya, tergantung kita mengamati dari mana. Kalau kita mencari trigger berarti kita menggunakan time frame lebih kecil. Contohnya begini, kita lihat misalnya di awal dengan bergerak begini, ini naik, ini kalau kita tarik, nariknya di mana ya, kita tarik yang banyak disentuh, kita tarik yang banyak disentuh, kita tarik yang banyak disentuh. Kenapa tidak menarik dari sini? Karena kita menarik dari sini hanya dapat 2 sentuhan. Kita bisa menarik di sini yang banyak sentuhan, yang banyak disentuh itu artinya di sini banyak disentuh, kemudian di sini juga disentuh, di sini juga disentuh. Lah kemudian yang breakout itu bagaimana? Ada kalanya kita cross lihat seperti ini, dia dikembalikan dalam bentuk merah. Jadi hijau merah ini jadi sumbu. Maka kita hitung 1 level. Kemudian berikutnya yang di bawah kita tarik yang mana? Yang banyak disentuh kita cari. Yang banyak disentuh. Kita pertemukan di sana, kemudian nanti akan kita lihat. Yang banyak disentuh kita lihat kemana dia akan bergerak. Ya kalau kita lihat, kita amati, kalau kita tarik dari sini misalnya, nah kita lihat dia sentuhannya. Kalau dia bisa banyak disentuh silakan dipakai ya. Yang disentuh itu yang mana? Body atau sumbunya? Bisa bodinya, bisa sumbunya, yang paling banyak disentuh. Jadi misalkan ada lebih banyak lagi, tidak masalah ya. Hijau kita tarik begini. Oke. Jadi kita bisa lihat pergerakannya nanti kemana ya. Dia breakout di atas atau di bawah, kemudian kita lihat dari sisi high dan low-nya. Minimal dia sudah mulai mengerucut dan mulai berubah atau mulai bergerak. Kalau kita lihat ini sudah terakhir misalnya begini. Ini sudah hijaunya di sini. Jadi hijau terakhir itu di sini. Hijau terakhir di sana. Sehingga kita lihat kemana dia akan mulai bergerak ya. Mulai bergerak turun, kemudian naik lagi, masih berada di garisnya, kemudian dia mulai low-nya akan mulai terlihat di sini. Akan selalu kelihatan. Contoh lain yang mungkin kita bisa tarik dari sini ke sini. Kita tarik yang banyak disentuh, kemudian ini ke sana. Kita lihat nanti kemana dia akan breakout. Kalau kita mengerucut pada pola yang tadi, itu bisa ada pola yang namanya rectangle, ada pennant dan sebagainya, atau flag dan sebagainya. Nah, yang mendekati misalkan ini ada namanya rectangle. Jadi rectangle itu yang kotak. Ya, saya tidak gunakan fokus pada salah satu tadi. Rectangle itu yang seperti ini, dia naik dan turunnya atas bawahnya hampir sama. Sehingga seperti halnya ini ketika naik dan turunnya hampir sama, kita bisa tarik garis. Kemana dia keluar, kita akan mengikuti di sana. Kemudian kita coba cari lagi yang mengerucut ya. Kita coba cari yang mengerucut. Yang semakin kecil, semakin ke depan semakin mengecil, mengerucut. Nanti kita coba tarik garis. Kita coba lihat dari yang atas menuju ke bawah, dari yang bawah menuju ke atas. Nah, biasanya nanti akan kita jumpai kondisi di mana trennya yang di atas ke bawah, yang di bawah menuju ke atas, sehingga kadang kita bingung untuk memutuskannya. Maka kita lihat dari sisi chart pattern atau dari sisi pola. Biasanya kita banyak temukan nanti di time frame yang lebih besar ya, sehingga akan mudah kita mengenali. Nah, satu contoh begini, mungkin kita dihadapkan pada situasi seperti ini ya. Kita dihadapkan pada situasi di mana ini high-nya di sini, ini low-nya di sini, ini low-nya di sini. Dari high kemudian dia turun, low-nya menuju ke atas. Ketika dia naik, high-nya juga menuju ke bawah. Kemudian ketika dia turun lagi, dia menuju ke atas lagi. Maka kemana kira-kira seperti ini? Gampang, kita coba taruh aja seperti ini. Kemudian kita juga tarik seperti ini.
nanti akan ketemu di situ, nanti akan ketemu di sana, kemana dia akan bergerak. Yang pertama yang kita akan perhatikan, adalah dari sisi kekuatan ya, dari sisi power atau momentum. Yang kedua dari sisi rejeksi ya, dari sisi rejeksinya. Oke, kita lihat ini pergerakannya naik turunnya. Kita lihat sebelumnya ini, kalau kita lihat seperti ini, karena ini time frame kecil, maka harus betul-betul kita lihat lebih jauh. Minimal kita lihat yang terdekat. Yang terdekat ini yang di atas menuju ke bawah, yang di bawah menuju ke atas. Maka pertanyaannya kira-kira nanti kemana? Kira-kira nanti kemana? Maka jangan lupa di posisi puncak di sini ada kekuatan panjang, kekuatan besar. Sehingga kalau saya tarik garis ini seller itu begini. Seller itu ke sini. Ya, ini panjangnya dari sini memang ya. Jadi kalau saya tarik yang lebih panjang di sini. Kecenderungan itu lebih berpotensi awalnya dia turun kemudian naik. Lah, naiknya ini kita ukur dari tertingginya, atau dari puncaknya di sini juga boleh.